Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya ke Mas Gun-Gun ini. Ya. Bagaimana ini arah putusan MK? Apakah sudah terlihat begitu jelas ke arah mana? Apakah memang seperti yang sudah disebutkan Mas Ira tadi, salah satu media nasional menyebutkan di ujung tanduk begitu? Ya, kita memang harus menghormati proses hukum karena ini sekali lagi saya setuju dengan Prof. Ikrar, ini soal pembelajaran demokrasi bahwa ketika ada ketidakpuasan maka ruang ekspresinya bisa permohonan ke Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini adalah PHPU, perselisihan hasil pemilu. Dan ini kan memang diakui ya oleh Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diakui oleh Undang-Undang 42 2008, diakui juga di peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2014. Jadi ini sesuatu instrumen yang memang bisa dilewatin. Tetapi kalau melihat indikasi-indikasinya memang ada kecenderungan beratnya proses ini karena bukan hanya saksi-saksi yang belum meyakinkan, tetapi dari perjalanan sejak awal ya bergulir di persidangan Mahkamah Konstitusi banyak yang tidak sinkron, misalnya antara dalil itu dengan elaborasinya. Jadi kalau saya bilang minimnya elaborasi yang meyakinkan, sehingga sangat mungkin publik juga dengan mudah bertanya apakah betul TSM gitu, terstruktur sistematis dan masif, ya kan? Di mana tingkat strukturnya itu terjadi? Misalnya, apakah ada misalnya pelibatan birokrasi, ya kan? Kemudian apakah ada misalnya sifatnya serentak, dan di mana saja yang serentak itu? Kemudian sistematis misalnya bukan sifatnya insidental tetapi by design. Nah, ini kan yang mereka sekarang salah satunya mohonkan adalah bagaimana soal TSM misalnya. TSM ini kan bukan sesuatu yang mudah ya. Kalau misalnya tidak ada alat bukti yang memperkuat itu. Dan saya pikir keputusan Mahkamah Konstitusi memang harus dihormati termasuk oleh pihak yang memohon gitu. Kalaupun misalnya kita bicara historis sedikit ya, 2009 dan 2004 kan juga dilakukan oleh misalnya 2009 kubu Pak Wiranto dan Pak JK itu juga melakukan itu. Memang ada catatan, misalnya ada kecurangan, ya diakui ada kecurangan. Karena kita tidak bisa menutup mata bahwa pemilu sejak 99 itu bukan pemilu yang betul-betul sudah berada di taraf yang maksimum ya. Artinya proses penyelenggaraan pasti di sana-sini pasti ada kecurangan. Tetapi apakah kecurangan itu signifikan, misalnya berpengaruh kepada hasil? Gitu. Kalau misalnya hanya di beberapa TPS, gitu ya, apakah kemudian kecurangan di beberapa TPS itu bukan berarti kita mentolerir kecurangan, tetapi apakah tingkat signifikansinya kuat untuk kemudian taruhlah dilakukan misalnya pemungutan suara ulang atau PSU, atau misalnya kalaupun itu diulang di beberapa daerah, misalnya di beberapa TPS, apakah kalaupun diulang itu punya nilai signifikansi terhadap penetapan rekapitulasi suara yang sudah ditetapkan oleh KPU pada tanggal 22 Juli. Jadi ini logika-logika yang pasti juga dibaca dan diinternalisasi dalam konteks kesadaran wisdomnya hakim gitu ya. Dan ini tentu juga akan menyumbang putusan. Kalau saya bukan hakim tentu, jadi tidak bisa menyampaikan apa putusan, apa hasilnya, tetapi saya menganalisis kalau dari perjalanannya sepertinya saya setuju bahwa di ujung tanduk. Oke, gitu. Baik. Mas Ikrar. Kira-kira ini hasil analisanya dari Mas Ikrar sendiri nih, seperti apa nanti putusan MK ini? Kalau buat saya udah pasti menolak ya. Begini, kami berdua ini dokter. Ketika kami menulis tesis, kalau kita membuat satu analisis ataupun kesimpulan, itu yang namanya pembimbing atau penguji itu bertanya, prove it, ya, buktikan itu, ya. Dan bagaimana kita membuktikan? Kita harus memberikan data, dan data itu juga harus diverifikasi, diambil dari apa, ya. Saya beri contoh misalnya, apakah yang membuat data itu benar-benar meyakinkan atau tidak, ya. Saya beri contoh misalnya kalau data kependudukan ya BPS ya atau Australian population dan sebagainya ya. Jadi itu yang kalau kemudian, tapi kalau kemudian buktinya itu tidak kuat atau tidak meyakinkan, itu tentunya sang dosen ataupun sang penguji itu mengatakan itu data yang untuk memperkuat pandangan Anda atau pendapat Anda itu
nggak sah, tidak sahih, tidak kuat, tidak valid. Nah itu jadi ini juga sama. Apalagi ini persoalan hukum. Persoalan hukum itu menurut saya akan jauh lebih berat lagi. Karena kenapa demikian? Karena ini bukan lagi persoalan pendapat orang, bukan lagi pendapat ini, tapi harus ada bukti jelas bahwa TSM tadi itu terjadi. Dan secara logika aja, secara logika berpikir ya, Anda tahu kepala-kepala daerah yang mendukung pasangan nomor 1 itu jauh lebih banyak. Ya, dan otomatis ya kalau persoalan TSM tadi terstruktur, sistematis dan masif, itu terstruktur dan sistematis itu mau tidak mau kepala-kepala daerah dari tingkat gubernur, wali kota, kemudian bupati itu akan punya satu jalur tekanan politik kepada KPUD di daerah ya. Dan itu kalau kita lihat dari jumlah itu saja bisa kita tahu siapa yang akan bisa lebih menggunakan TSM itu dibandingkan dengan pasangan yang lain. Kalau memang itu benar-benar terjadi. Dan menurut saya alhamdulillah ya KPU dan KPUD itu memang berupaya semaksimal mungkin supaya tidak terjadi hal-hal yang boleh dikatakan kecurangan dalam bentuk yang terstruktur, sistematis dan masif itu. Walaupun saya setuju dengan Bung Gunggun bahwa memang ada kecurangan-kecurangan itu baik dalam bentuk misalnya bagi-bagi beras, bagi-bagi uang ataupun bagi-bagi mie instan dan sebagainya. Tapi apakah itu kemudian terjadi secara sistematis dan masif di seluruh wilayah Indonesia? I don't think so. Saya tidak melihat itu. Kenapa demikian? Karena pasti ya baik tim suksesnya nomor 1 ataupun tim suksesnya nomor 2 itu saling menjaga dan saling memantau ya, dan saling pasang intelligence juga supaya hal-hal kecurangan dari satu pihak itu tidak akan terjadi secara yang tadi saya katakan terstruktur, sistematis dan masif. Oke, baik. Nanti berarti kita lihat saja persidangan kali ini dan kita tunggu saja bagaimana hasil putusan dari MK. Mudah-mudahan apabila ada pihak yang tidak puas tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan begitu. Negara Indonesia tetap damai begitu ya Mas Ikrar? Kalau buat saya itu yang menjadi harapan kita ya, apalagi kalau kita baca dari berbagai pandangan dari surat kabar yang terbit di Jakarta, mereka menginginkan supaya terjadi sikap legowo dari pemimpin yang memang kalah. Kalau saya melihat begini, ini yang memang seharusnya ditempuh jalur hukum, jangan di luar jalur hukum. Contoh misalnya manuver-manuver berbahaya seperti taruhlah menarik diri tanggal 22. Kemudian sekarang tadi seperti Prof. Ikrar bilang, di luar Mahkamah Konstitusi ada pernyataan-pernyataan provokatif bahkan mengancam. Ini jelas harus diminimalisir, bahkan dikontrol, ditiadakan oleh penegak hukum. Termasuk juga saya pikir manuver politik di parlemen, di DPR maksud saya. Misalnya kan ada upaya menggiring ini juga menjadi pansus ya. Dan ini menurut saya agak lebih riskan. Kenapa? Kalau hukum itu jelas 14 hari gitu ya. Ada putusan DKPP mungkin tanggal 13 besok ada keputusan. Nah, kalau pansus ini kan akan menciptakan bubble politik gitu. Baik. Kita tunggu saja, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dan tetap damai dan ini menjadi proses pembelajaran politik yang paling baik untuk semuanya. Baik, terima kasih Mas Ikrar, Mas Gun Gun sudah ada bersama kami dan tetap bersama kami pemirsa karena kami masih memiliki sejumlah informasi menarik untuk Anda.